Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 1975, ada seorang pria bernama Ricky Jackson. Dia dipenjara karena kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Dia divonis bersalah berdasarkan kesaksian seorang anak berusia 12 tahun bernama Vernon, yang sebenarnya dipaksa oleh penyidik untuk memberikan kesaksian palsu. Akibatnya, Ricky dipenjara selama 39 tahun. Selama waktu itu, Vernon hidup dengan rasa bersalah. Dia merasa tidak nyaman dan akhirnya pada tahun 2014, dia mengakui bahwa kesaksiannya adalah palsu. Di tahun yang sama, Ricky akhirnya dibebaskan. Namun saat itu, usianya sudah 57 tahun. Di akhir tahun itu, Ricky bertemu dengan Vernon. Saudara bisa membayangkan bagaimana pertemuan itu? Penuh kemarahan dan caci maki? Ternyata tidak. Ricky memilih untuk memaafkan Vernon. Dia tidak menyimpan rasa sakit di hatinya. Vernon merasa sangat lega. Nah, Bapak Saudara, kisah ini sangat menginspirasi. Ini membuat kita berpikir betapa indahnya jika aku bisa melakukan hal yang sama. Jika semua orang bisa memaafkan, dunia pasti akan lebih damai. Nah, Bapak Saudara, dalam Amsal kita juga diajarkan untuk menjauhi perdebatan. Amsal 20 ayat 3 berkata begini: "Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak." Nah, saudara, meskipun pengampunan itu mulia dan bermanfaat, seringkali kita merasa sulit untuk melakukannya. Mengapa, saudara? Ada dua alasan. Pertama, memaafkan adalah tindakan yang membutuhkan pengorbanan diri. Ini berarti kita tidak mengikuti dorongan alami kita. Kita memilih untuk bertindak berbeda dari reaksi emosional kita. Misalnya, jika kita lapar tetapi sedang diet atau puasa, kita memilih untuk tidak makan. Kita mungkin marah dan merasa berhak untuk protes, tetapi kita memilih untuk tidak bertengkar. Kita mungkin merasa terluka, tetapi kita memilih untuk memaafkan. Saudara, kita bisa mengakui bahwa tindakan seperti ini sangat berharga. Ini bermanfaat bagi kita secara emosional, spiritual, dan sosial. Namun ini tidak membuat kita otomatis siap untuk melakukannya. Kita perlu menyadari bahwa harga diri kita tidak tergantung pada usaha kita untuk mempertahankannya. Ada kalanya kita perlu menyatakan kebenaran dan menjelaskan situasi, tetapi tidak selalu untuk membela diri. Jika kita membela diri, kita cenderung menggunakan berbagai alasan untuk menunjukkan bahwa kita tidak bersalah. Dan ironisnya, orang yang sering membela diri justru terlihat lemah. Nah, saudara, bagaimana seharusnya kita bersikap? Dalam 1 Yohanes pasal 2, kita diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah pembela kita yang sejati. Dia menjadi pengantara antara kita dan Bapa. Yesus membela kita dari hukuman yang seharusnya kita terima. Di dalam Yesus, kita diampuni dan diterima. Nilai diri kita dipulihkan di hadapan Bapa di sorga. Nah, saudara, jika kita menerima Injil ini dan menghidupinya, kita tidak perlu lagi merasa harus membela diri. Yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan diri kita, mengapa aku perlu merasa membela diri? Nilai diriku aman di dalam Yesus Kristus. Mari kita renungkan, saudara, apakah kita termasuk orang yang terlalu cepat merasa perlu membela diri? Kiranya Tuhan tolong kita berikan hikmat
untuk mengambil keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.